materi yang sangat jelas dari Ibu Sriani. Ini benar-benar perlu kita apresiasi dan perlu kita teladani bersama. Semangat dan prestasi dari Ibu tentang moto belajarnya untuk Iya. belajar dan terus belajar. Seperti itu. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama dari sini, bahwa sebagai pendidik kita perlu berpikir reflektif mengenai hal apa yang sudah ada di dalam pembelajaran kita. Seperti itu ya Ibu ya. Iya, Ibu. Kemudian berbagai model untuk refleksi diri, dimulai dari metode refleksi situasi, makna ASI, kemudian model awal, tengah, dan akhir. Ada juga model 4P seperti itu. Jadi ilmunya sangat bermanfaat. Kemudian semoga juga Bapak Ibu peserta webinar pada malam ini bisa terinspirasi dari pemaparan Ibu Sriani. Kemudian untuk menggunakan momentum di penghujung akhir tahun ajaran ini, kita masuk di bulan Juni adalah momentum akhir tahun ajaran 2023-2024 untuk menyambut tahun ajaran baru dengan refleksi diri seperti itu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sriani. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Sriani, yang tentunya berhubungan dengan topik kita, judul kita yaitu refleksi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Saya persilahkan. Bisa raise hand, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau secara langsung masih belum ada Ibu, ini bisa kita baca. Ada pertanyaan dari Bapak ini ya Bapak ya. Bapak bertanya mengenai Bapak Muhammad. Awas Ibu. Awas ada penyusup itu. Absensinya masuk ke Shopee. Oh begitu. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, kami belum mengirimkan link apapun karena memang maksud kami mengirimkan link adalah setelah sesi materi. Jadi harap jangan diklik ketika ada link yang tidak masuk ke situs Google Form seperti itu. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu di sini yang ingin menyampaikan pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak Ari Nur Hasanah yang sudah menyampaikan informasi kepada kami. Kalau linknya di sini masuk ke linknya Shopee. Iya, saya gitu Bu biasanya. Ini Zoom-nya beli di Shopee ya Bu? Ini sambil menunggu. Bagaimana Ibu? Zoom-nya kalau beli di Shopee kadang gitu Ibu. Mohon maaf Ibu, suaranya Lanjut. jelas di kami. Ya, lanjut. Ya. Oke, mohon maaf Ibu sambil Bapak Ibu peserta webinar yang lain menyampaikan pertanyaan. Saya di sini ingin bertanya pada Ibu Sriani ya. Mumpung ada ahlinya untuk refleksi. Ya. Ibu setelah pelaksanaan P5 di sekolah kami seperti itu, kami pernah melaksanakan refleksi dengan murid-murid. Nah, refleksi ini kami laksanakan secara klasikal seperti itu. Jadi secara langsung kami berikan pertanyaan, hal baik apa yang mereka dapat, kemudian bagaimana penerapan ke depannya, bagaimana perasaan mereka, nah, dan lain-lain. Nah, menurut Ibu Sriani, model refleksi secara klasikal seperti ini apakah sudah bisa merepresentasikan dari anak-anak didik kita terhadap perasaan anak-anak didik kita
pelaksanaan P5 atau mungkin ada metode lain yang lebih efektif ya Ibu, ketika kita ingin melaksanakan refleksi itu ditujukan kepada seluruh siswa kami. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya jawab ya Bu Puji ya. Untuk refleksi bersama itu tidak apa-apa Ibu. Seperti kita mengajar biasanya, di terakhir itu kan kita juga bisa juga refleksi bersama-sama. Kadang menanyakan secara klasikal tapi yang jawab langsung beberapa anak, 1 anak, 2 anak, 3 anak, begitu ya Bu ya. Boleh, enggak apa-apa. Kalau menurut saya enggak apa-apa itu. Karena di modul itu juga gitu, saya lihat di bagian bawah sendiri itu beberapa refleksi dengan siswa gitu beberapa. Jadi yang menjawab tidak semua, bisa beberapa. Tapi kalau alangkah baiknya bisa agak banyak Ibu kalau saya. Karena kadang anak itu enggak sama gitu. Kalau mungkin bisa lebih banyak kita tahu dari respon siswanya tadi senang sekali ya, berarti itu kan senang sekali gitu Ibu. Tapi kalau sedikit ya sedikit. Tapi kalau sudah kelihatan kadang Bu ya dari wajahnya itu kita sebenarnya sudah tahu face-nya siswa itu, refleksinya kita itu melihat dari wajahnya siswa aja sudah tahu ya Bu Puji ya. Tapi kadang kadang Seperti itu. iya, kita itu peka. Jadi saya itu kadang melihat anak enggak bicara Bu, tapi ingin bicara sebenarnya. Lihat dari matanya atau bentuk tubuhnya gitu aja saya sudah merasakan. Anak ini sebetulnya kok ada apa ya gitu. Gitu Bu. Yang bisa saya jawab. Saya ingin cerita ya Ibu ya. Pada waktu itu pada waktu kegiatan P5 ini, saya pikir juga wah ini juga termasuk refleksi gitu Bu ya. Kan P5, pada waktu P5 itu saya kan hanya menunggu. Kenapa? Menunggu karena guru matematika kan cuma menunggu kalau pada waktu pelaksanaan. Tiba-tiba itu ada anak ke depan itu tanya, pikirnya santai-santai Ibu. Pakai lipstik. Nah itu Ibu, pakai lipstik langsung saya enggak tanya, saya lirik saja. Besoknya saya menyampaikan ke wali kelas. Besoknya ketemu saya, dia itu sudah berubah sendiri Bu. Nah, saya mikir ini apakah termasuk refleksi tanpa bicara? tanpa tanya ke anaknya itu loh, anaknya ngerti ya Bu ya ternyata. Saya padahal enggak tanya loh Bu. Ya. Saya enggak tanya ke anaknya loh Bu. Anaknya kok ngerti tiba-tiba melihat saya seperti takut seperti apa, padahal saya juga enggak marahin. Jelas suara saya Ibu? Iya. Boleh kalau saya boleh saja gitu. Mungkin ada lagi mungkin Bu Puji. Bapak Yusdiko Saragi, Ibu, mohon maaf sebelumnya Ibu Yusdiko Saragi. Maaf Ibu, saya mau bertanya di sini, tapi saya menarik sekali dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu kita tadi, di mana ya ditimbullah pertanyaan dalam benak saya, di mana terjadinya aksi nyata yang paling menarik yang tadi yang Ibu sampaikan itu aksi nyatanya. Jadi pertanyaan saya ini kan Ibu kan metakognitif, berarti dari P1 sampai P5 atau dengan menggunakan kata 5W ditambah H, dalam pembelajaran praktek itu dalam metakognitif dalam praktek
yang kita lakukan, contoh dalam IPA ada praktek di laboratorium, apakah dalam refleksi pembelajaran itu kita bisa lampirkan dalam aksi nyata dalam bentuk gambarkah atau dalam bentuk modul-modul yang lain gitu. Itu saja pertanyaan saya. Iya. Terima kasih. Maksudnya untuk Iya, terima kasih Ibu Yustiko Saragi. iya. Apa maksudnya untuk arsip, untuk gambar-gambarnya itu Ibu? Untuk aksi nyatanya ya Bu ya? Iya, Ibu. Yang kan kalau dalam laboratorium itu kan nanti kan IPA kan ada ditimbulkan kerangka-kerangka bagian-bagian tubuh manusia. Ini contohnya tarso Oh iya, iya. tubuh makhluk hidup lah gitu, istilahnya torso manusia gitu Ibu. Jadi kan refleksi aksi nyata itu kan ada kan yang paling menarik, sehingga mimik wajah seorang murid itu nampak kita lihat gitu. Iya Ibu. Apakah itu bermaknakah sama ke praktek itu juga bisa kita metakonektifkan gitu Ibu? Iya, kalau menurut saya iya kan dari mata pelajarannya. Tambah bagus kan itu Ibu? Gimana kalau Benar Ibu. Iya. Jadi ini mungkin maksudnya bisa untuk refleksi pembelajaran Ibu Yustiko Saragi pada saat di kelas juga sekalian bisa digunakan sebagai Iya. aksi nyata di modul refleksi diri di PMM seperti itu ya Bu Sriani. Iya, maksudnya gitu ya Bu ya. Iya bisa Ibu. Iya, Boleh. Itu ada di chat sepertinya ya Bu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. sama-sama Ibu. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Ius. Nah ini ada pertanyaan dari harus dilakukan setiap hari atau dapat dilakukan secara berkala seminggu sekali misalnya. Pertanyaan dari Ibu Rasina di kolom chat. Iya Bu. Untuk refleksi bisa dilakukan seminggu sekali, bisa dilakukan 1 bulan, rekapnya bisa setiap hari tergantung dari Ibu mengajar di kelas tersebut. Kalau saya gitu, yang saya baca berkala Ibu, berkala itu bisa 1 minggu. Misalkan kalau saya mau bercontoh itu misalkan kan kelas 1 dengan kelas yang lain tidak sama. Jadi kita refleksi misalkan di kelas 7A sekarang seperti ini, kemudian nanti ketemu lagi itu bisa tidak bulan ya Bu ya. Kalau saya begitu. Jadi besoknya saya mau apakah saya gitu kalau saya Ibu. Besok saya akan melakukan seperti ini apakah bisa ya gitu, karena saya mau merefleksikan hasil yang kemarin saya rubah gitu. Biasanya saya segera Ibu asalkan tidak repot. Kalau pas repot gitu ya berikutnya minggu berikutnya. Jadi kalau tidak repot kita punya file itu bisa pada waktu kita bertemu dengan siswa tersebut. Jadi refleksi dengan anak didik kita di kelas itu kita bisa berefleksi. Yang baik memang seperti yang ditulis di chat itu. Yang baik kita berkala. Yang baik itu berkala asalkan kita rajin gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau berkala sebenarnya kalau punya seperti saya tadi punya 1 gitu, berikutnya itu kita tinggal edit sedikit. Jadi tinggal edit sedikit. Di kelas lain gitu tinggal edit sedikit. Gitu aja Ibu yang bisa saya jawab. Nanti itu dilaporkan ke kurikulum atau ke kepala sekolah. Wah, tambah senang sekali. Gitu. Terima kasih Bu. Ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak dan jawaban dari Ibu Sriani. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kami masih memberikan kesempatan untuk ingin mengajukan pertanyaan. Ya, kiranya sudah cukup Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih Bu Sriani. Bapak Ibu, di kolom chat
Nah, barusan kami kirim Google Form yang bisa Bapak Ibu isikan sebagai bukti kehadiran pada webinar malam ini. Mohon untuk dipastikan pengisian emailnya, pengisian email Bapak Ibu masing-masing, penulisannya juga harus sesuai. Setelah mengisi Google Form tersebut, silahkan segera dicek di email yang sudah dituliskan di Google Form, dan sertifikat langsung masuk ke dalam email Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Jadi silahkan kami tetap membuka kolom chat untuk pertanyaan maupun ruang Zoom ini. Silakan jika ada yang ditanyakan terkait dengan presensi kegiatan pada malam ini. Sekali lagi kami ingatkan, silakan dituliskan email masing-masing dengan penulisan yang sesuai. Dituliskan nama lengkap Bapak Ibu, disertai gelar, serta instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah dikirim Google Form-nya, lanjut silahkan dicek di kotak masuk email Bapak Ibu masing-masing. Nah, sertifikatnya masuk ke dalam kotak masuk email Bapak Ibu masing-masing, atau misalkan tidak ada di kotak masuk, silahkan dicek di bagian spam emailnya. Sambil menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Barat, sambil diisi untuk presensi kehadirannya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu di peserta webinar di luar komunitas belajar Smekensa Edu yang mengalami kesulitan dalam pengisian Google Form tersebut, bisa disampaikan. Mohon izin Bu Puji. Punten Bu Iya. Puji. Iya, ada yang bisa kami bantu? Bu, tanya link absennya di share tempunding ya. Saya share untuk link presensi, saya share di chatnya ruang Zoom ini, Bapak. Boten muncul. Untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah sudah muncul link untuk presensi? Muncul ada. Kalau saya sudah Ibu, saya sudah. Oh, muncul, iya. Oh, sudah, iya. Untuk sertifikatnya bisa cek Bapak Ibu di masing kotak yang diberikan. Muncul Bu. Pastikan untuk pengisian alamat, ya. Pastikan untuk pengisian alamat email, pengisian gelar dengan dan instansi. Udah Bu, sertifikatnya udah muncul Ibu. Ya, sertifikatnya sudah muncul. Mohon untuk tidak keluar dari room Zoom ini terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita masih belum sesi foto bersama dan masih belum kita tutup. Itu ada pertanyaan Bu Puji. Ada Bu Mukti tanya di chat. Kebetulan saya lihat-lihat. Iya, terima kasih Ibu Sriani. Saya baca ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Mukti dari SMK Negeri 1 Ngawi. Monggo silahkan Ibu. Halo Ibu, sertifikatnya belum muncul Ibu. Pertanyaan dari Ibu Mukti. Ya. Semisal sewaktu saya melakukan refleksi dengan memberi pertanyaan ke siswa,
Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran kita saat ini? Lalu siswa menjawab kurang menarik dan saya sulit memahami apa yang kita lakukan. Gitu. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ya. Mukti dari SMK Negeri 1 Ngawi. Terima kasih Bu Mukti. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya Bu ya. Memang seperti itu Ibu, kadang seperti ini yang kita benar-benar mengalami refleksi buat diri kita Ibu sebagai guru. Jadi sepertinya kita memberikan itu sudah mudah, sudah yang terbaik. Ternyata bagi siswa ada yang menjawab kurang menarik dan saya sulit memahami. Dari sini kita harus introspeksi diri Ibu. Kalau saya menjawab, oh iya, besok kita ulang kembali ya nak. Coba besok saya berikan dengan materi yang berbeda. Kalau saya menjawabnya begitu Ibu. Dengan materi saya berikan yang agak lebih mudah sedikit atau bagaimana. Kemudian tapi tetap besok kita lakukan. Tadi pertanyaannya kita menjawab apa? Kalau saya menjawab seperti itu. Jadi kita berikan yang agak mudah dengan materi yang beda, mungkin lebih mudah bagi siswa menerimanya gitu. Atau boleh kita bertanya, menurut kamu kira-kira kalau tidak sulit itu kita yang pembelajarannya bagaimana ya? Boleh begitu. Mungkin siswa saya suka gini Bu, saya tak bekerja dengan teman saya ini saja ya Bu, biar mudah ya Bu. Boleh Bu, gitu juga enggak apa-apa. Jadi kita serahkan ke anak didik kita, kalau memang benar sulit kita akan sedih Bapak Ibu, tapi kalau diterima dengan senang dan mudah kita akan senang. Jadi kalau saya juga begitu, ada siswa saya juga begitu, sulit Bu gitu. Apanya ya yang sulit? Saya begitu. Tanya yang lain, tanya temannya, menurut kamu mudah apa sulit? Mudah Bu. Ada yang sulit. Kalau yang sulit banyak Ibu, berarti kita memang harus mengulang begitu. Memang itu buat anak-anak sulit, tapi kita baru tahu. Kalau yang bertanya yang anak yang lain itu kita tanyakan ke siswa yang lain itu menjawab mudah, maka anak tersebut kita baru tahu kalau talentanya itu tidak di materi pelajaran itu. Begitu Ibu. Jadi kita harus benar memperhatikan, tahu oh anak ini berarti contohnya saya di matematika ya Ibu. Bagi anak-anak lain itu mudah, katanya mudah Bu, ayo coba kamu ke depan. Misalkan gitu mudah. Tapi ada anak yang bilang sulit. Nah kalau seperti ini kita harus benar memahami, berarti memang anak tersebut talentanya itu tidak di matematika. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi ya misalnya di pelajaran yang lain kita harus menyadari memberikan yang lebih mudah dari yang kita berikan. Begitu Bu Mukti. Lanjut saya berikan ke Bu Puji. Terima kasih Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan sertifikat, link presensi maupun pertanyaan terkait dengan materi kita pada malam ini. Saya persilahkan. Ya, apabila dirasa sudah cukup, sudah cukup, maka kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Kami minta kepada Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kameranya masing-masing untuk kami ambil dokumentasinya bersama Bapak Ibu. Nanti akan kami hitung, tapi sebelum itu mohon untuk dinyalakan kameranya masing-masing. Ya. Saya Baba, operator untuk dokumentasi sudah siap ya. Ya, satu, kita menghadap kamera semua Bapak Ibu. Oh iya Pak. Saya tampil semua. Ya, silakan Pak, silakan diatur dulu.
Silakan Bapak untuk sesi pertama. Ya, sudah Pak? Ya, sudah Pak. Saya Baba. Hitungan ketiga kita senyum bersama, lihat kamera Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. Satu kali lagi. Bisa pose bebas Bapak Ibu. Oh iya Pak Lohim. Untuk ini ada 5 halaman sebentar. Yang 5 dulu. Yang kedua 5 kali itu. Oh 5 kali. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya. Halaman ketiga ya Pak. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Ya, baik. Halaman keempat. 1, 2, 3. Sudah. Halaman kelima. Kita pose terbaik. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sudah ya Pak? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Webinar kita pada malam ini yang berjudul Refleksi Pembelajaran yang Menyenangkan dan Bermakna telah berakhir. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Ibu narasumber, Ibu Sriani. Semoga silaturahmi kita tidak berhenti sampai pada di sini. Kami ucapkan juga terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu peserta webinar di luar komunitas belajar Smekensa Edu. Semoga kita bisa bersama dalam belajar di komunitas belajar kita, baik melalui pun luar PMM, untuk menambah kompetensi diri kita semuanya dalam mencetak generasi yang hebat. Amin. Akhir kata dari saya selaku moderator, mohon dimaafkan apabila ada kekurangan baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, serta kekurangan dalam webinar pada malam ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa pada webinar berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Sri. Iya, terima kasih semuanya. Semoga bisa berjumpa kembali. Terima kasih Pak Rokim, Bu Puji, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Bunda. Yuk. Apa jangan lupa daftar hadirnya diisi loh. Terima kasih, amin. Ada yang mendoakan sehat selalu. Uji, kalau ada yang ketinggalan di daftar itu bisa dimasukkan ke nomor WA aja. Uji, share WA Bu Sri. Apa Pak? Iya, Oh, ke Bu. Bisa nomor WA kita Bu Uji. Jadi kalau ada yang Pak, kesulitan siap. biar Saya beri nomor. Saya pun mungkin di luar komunitas belajar Smekensa Edu. iya di chat, di kolom chat bisa dikasih nomor HP kita. Bu Uji. Terima kasih, Bu Sri. Iya. Sudah ya Bu Puji, saya tutup ya Bu Puji. Oke. Matur suwun. Sudah Ibu, silakan. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Iya.